Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita mau bahas tentang cara mencintai istri yang benar. Ya, caranya ya. Jadi ternyata ada banyak suami udah melakukan berbagai cara, tapi ternyata caranya salah untuk mencintai istrinya. Nah, kali ini aku mau berbagi tips ya tentang bagaimana cara mencintai istri yang benar. Nah, yang pertama, menggandeng istri saat berjalan. Nah, buat para suami, kapan nih terakhir menggandeng istrimu saat berjalan ya? Jangan hanya waktu pacaran aja kita menggandeng istri ya. Sudah menikah juga harus digandeng. Apalagi kalau udah masuk mall ya, harus lebih sering digandeng. Karena kalau nggak jalan sendiri, bukan. Maksudnya untuk kita tetap menjaga kemesraan, salah satunya adalah dengan kita menggandeng istrinya. Itulah pasangan suami istri saling menopang satu dengan yang lainnya dengan kita menggandeng, mengingatkan kita bahwa istri itu dari tulang rusuk ya, bukan tulang punggung yang harus menanggung seluruh kebutuhan keluarga ya. Jadi yang pertama, gandeng istri saat berjalan. Saya percaya setiap istri pasti senang kalau digandeng oleh suaminya, ya toh, daripada digandeng oleh orang lain. Yang kedua, eh, tidak memaki istri, apalagi di depan umum ya. Berhadapan aja istri nggak suka. Nah, saya percaya para istri juga nggak senang ya kalau dimaki sama suaminya ya. Jangan memaki istri ya. Kenapa? Karena istri sadar kok kalau memang dia salah ya. Dia sadar akan kesalahannya. Nggak perlu kita harus memakinya, mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor terhadap istri, apalagi mengulik-ngulik masa lalunya, ya, keluarganya, hal-hal yang bisa membuat dia terluka. Cukup peluk dia, ya, sayangi dia, syukur-syukur aja ke warung bakso, makan bakso seperti itu ya. Ya ada banyak cara. Yang penting jangan memaki istri. Nah yang ketiga, tidak mencela istri. Saya percaya kita pun juga nggak mau kan kalau dicela, apalagi pasangan kita. Wanita itu harus dengan kelembutan, ya. Jangan mencela mereka. Selanjutnya, hindari berteriak ke istri, ya. Kadang kita tuh nggak sadar ya, teriak-teriak sama sama istri, ngomong harus pakai suara yang keras, kemudian tutur kata kita juga membuat mereka jadi gemetar ya. Seorang pria tidak harus berteriak kepada istrinya untuk menyampaikan sesuatu, cukup sampaikan dengan baik, dengan lemah lembut ya, nggak ada salahnya kita bisikkan dengan pelan ya. Jadi hindari untuk kita berteriak dengan istri. Saya percaya ketika kita tidak lagi berteriak dengan istri, ngomong dengan lembut, tidak mencela, tidak memaki, ya, istri saudara pasti akan jauh lebih berbahagia. Kalau istri bahagia, anak-anak pasti akan jauh lebih bahagia. Nah, oleh sebab itu, apa yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan mencintai dengan benar, ya, kita harus terus belajar dengan misalnya mencium kening istri ya, mau berangkat kerja ataupun pulang kerja ya, jangan lupa dibuka maskernya ya, syukur-syukur udah diberesin, cuci tangan, cuci langsung mandi ya, selesai itu cium kening istri ya, tanya kabarnya gimana tadi di rumah, pasti istri senang ya, memberikan waktu, ajak makan bersama, pasti senang istrinya. Di lain itu juga luangkan waktu untuknya ya, bercerita, bercengkrama ya, menceritakan bagaimana kegiatan hari ini, anak-anak bagaimana, pertumbuhan mereka bagaimana, tadi masaknya gimana, hari ini makan apa. Saudara, istri pasti senang ya. Luangkan waktu untuk apa? Lebih banyak mendengar ya. Nanti dia akan bercerita tentang anak-anak ya, dia cerita tentang orang-orang yang ada di sekitarnya, waktu dia belanja, waktu dia apa dan lain sebagainya. Berikan ruang ya, nggak ada salahnya, lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Berikan dia ruang,
untuk dia bisa mencurahkan isi hatinya, ya. Daripada dia curhat sama yang lain lebih repot, bukan? Karena update status seorang wanita tentang luka sakit hati akan ada ribuan dokter, ya, yang akan menghampirinya. Oleh sebab itu, luangkan waktu dengerin istri bercerita. Mungkin kau nggak suka, mungkin kau tidak terlalu nyaman dengan cerita-ceritanya. Mari kita belajar para suami untuk mendengarkan keluh kesah istri kita. Berikan waktu supaya mereka pun senang untuk menceritakannya. Ya, yang selanjutnya, suka memeluk istri. Ya, istri suka dipeluk. Nggak usah malu, karena kan sudah menikah, sudah sah, ya. Dan ini juga mengajarkan kepada anak-anak kita tentang bagaimana mengasihi. Memeluk itu banyak manfaatnya loh. Membuat nyaman, ya, membuat hilang kegelisahan, hilang kekhawatiran. Kenapa? Merasa nyaman dipeluk, kayak ada tempat sandaran. Istilahnya apa ya? Eh, Emosinya itu bisa terkendali dengan dipeluk. Ya, seperti anak-anak kecil aja kalau lagi nangis, lagi apa, kita peluk nyaman. Apalagi istri kita, ya. Oleh sebab itu, berikan pelukan kepada istrimu, jangan istri orang lain, geger nanti, ya. Jadi berikan kepada istrimu, dia layak untuk menerimanya. Kemudian yang paling senang nih, beri kejutan. Ya, kejutannya sederhana. Misalnya kita pulang dari tempat kerja, bawa kresek aja ya. Udah seneng. Dengar suara sepeda motor kita aja udah seneng. Gitu ya. Apalagi kalau sempat kita bawakan bingkisan. Entah itu makanan kesukaannya, gorengan, minuman, ya apapun lah yang membuat dia senang ya. Berikan dia kejutan ya. Atau mungkin diajak makan keluar, yuk kita keluar jalan-jalan, tiba-tiba kita singgah ke tempat makan. Nggak harus sering, nggak harus tiap hari, ya bisa seminggu sekali atau sebulan sekali mungkin habis gajian ya, sehingga membuat dia lebih semangat lagi mengelola sepanjang bulan, dan tentunya ini akan membuat hubungan pasangan suami istri lebih baik. Selanjutnya, menasihati dengan lemah lembut. Nah, bedanya kalau laki-laki lagi marah, dia nggak suka dinasihati karena egonya akan terancam. Beda dengan perempuan, ya, diajak ngobrol, dipeluk, kita ngomong sesuatu, dia senang, ya. Intinya bangun relasi pasangan suami istri dengan baik. Kalau pasangan suami istri sehat, anak-anak akan sehat, keluarga juga sehat, lingkungan akan menjadi sehat, gereja akan menjadi sehat, negara ini akan menjadi sehat. Dimulai dari keluarga yang sehat. Nah, mari para suami cintai istrimu, ya. Mari kita perhatikan istri kita, ya. Sayangi mereka, cintai mereka. Orang tuanya mendidik membesarkan dengan penuh kasih sayang. Mari kita sebagai suami yang bertanggung jawab, kita juga harus menyayangi mereka sebagaimana orang tuanya menyayangi mereka. Wanita yang hebat bisa mengerjakan semuanya, betul. Tetapi pria sejati tidak akan mengizinkan hal itu. Nah, dia juga akan terlibat di dalamnya. Mari saling membantu, saling melengkapi, dan saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Dan kiranya kita menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang diberkati. Apa yang ingin pasanganmu lakukan, lakukanlah juga demikian. Kalau kau ingin dikasih oleh istrimu, ingin dihormati, sayangi mereka. Mari para suami menjadi pria yang sejati. Terima kasih. Selamat melayani istri dengan hati yang sukacita. Mereka adalah orang yang hebat, merawatmu, merawat anak-anakmu, dan juga merawat keluarga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.